Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Coba kita Bapak ingin ngecek kehadiran dulu. Hadir semua hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Pertama, sebelum buka pelajaran ini, memulai pelajaran ini, baik untuk mendapatkan barokah dari Allah, kita sama-sama berdoa dulu. Ya, kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak sekalian, kita pada pagi hari ini pelajaran agama Islam, materi kita tentang iman kepada Rasul Allah. Ya. Materi pokoknya tentang Rasul Ulul Azmi. Bapak jelaskan dulu. Bapak tanya dulu. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada berapa, anak-anak? Ya, pintar. Ada 25 nabi dan rasul. Kemudian di antara ke-25 nabi dan rasul itu ada yang dipilih, yang menjadi pilihan oleh Allah, dipilih menjadi rasul-rasul pilihan. Rasul apa namanya? Rasul Ulul Azmi. Baik. Untuk mengingat, memudahkan anak-anak menghafal Rasul Ulul Azmi ini, Bapak ajarkan sebuah bait sholawat. Jadi nanti walaupun anak-anak sudah lulus dari SD sampai ke SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu bisa menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi ini, ingatannya nggak lupa walaupun kita sudah tidak melihat buku lagi. Begini bunyinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabiyyin wal mursalin. Kamu cukup hafalkan dari Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, jadi kalau hafal bait lengkap sholawat itu, insya Allah kamu semua walaupun lagi di motor, di rumah,
mau tidur tetap ingat, oh Rasul ulul azmi itu dulu diajarkan bapak kami pakai solawat ulul azmi. Itu namanya solawat, itu bagus untuk dihafal. Lengkapnya begini, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadiw wa Nuhiw wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabiyyin wal mursalin. Ya. Jadi Rasul ulul azmi itu ada berapa? Ya, nanti Bapak jelaskan dulu materinya. Supaya apa? Pada materi hari ini kita bisa mengenal nama-nama Rasul ulul azmi, kemudian meneladani sikap daripada Rasul ulul azmi dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memahami, dan yang tidak lupa, yang tidak kalah pentingnya adalah menghafal nama-nama Rasul ulul azmi. Ya. Kembali Bapak tanya, tadi Bapak nanya Rasul yang wajib diketahui, jumlahnya ada 25. Rasul ulul azmi jumlahnya ada berapa tadi? 5. Ada 5. Sekarang sebelum Bapak jelaskan ke materi Rasul ulul azmi, Bapak tanya lagi satu. Iman kepada Rasul itu rukun iman keberapa? 4. Hah? 4. Rukun iman ada berapa semuanya? 6. Ada 6. Pintar, anak-anak pintar. Iman kepada Rasul itu rukun iman yang ke? 4. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, roh. Pintar, aplaus. Anak-anak kelas 5 pintar semua. Jumlah Rasul yang wajib diketahui 25. Rasul ulul azmi ada jumlahnya, udah hafal. Rukun iman kepada Rasul, rukun iman keempat hafal. Satu lagi. Kalau pertanyaan ini berhasil, berarti anak-anak kelas 5 memang sudah paham materi ini. Terakhir Bapak tanya sebelum kita masuk ke materi pokoknya, itu para nabi dan rasul itu mempunyai sifat, namanya sifat wajib yang harus dimiliki oleh nabi dan rasul. Ada berapa? Ada? 4. Iya. Nadira, ada berapa Nadira? 4. Iya, sebutkan, hafal. Hah? Ada lupa? Ini pelajaran kamu di kelas 4 kemarin. Sifat wajib pertama Rasul adalah sidik. Artinya benar. Sidik, amanah, tablik, fatona. Itu sifat yang harus dimiliki oleh nabi dan rasul. Sekarang kita masuk kepada materi. Pengertian nabi dan rasul. Nabi itu sama-sama lelaki. Kenapa ya, Pak? Mungkin kamu nanya, kenapa tidak ada orang bini yang jadi nabi? Berarti Allah tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Alasannya simpel, karena nabi itu lelaki pilihan yang diberikan wahyu untuk dirinya saja. Kalau rasul, lelaki pilihan yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain atau umat. Ya, itu bedanya nabi dan rasul. Paham? Tahu bedanya? Kalau rasul itu dia menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi, dia menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Paham? Ya, tepuk semangat dulu. Yo, tepuk semangat. Ya, itu pengertian nabi dan rasul. Kita membahas Rasul ulul azmi. Sebelum kita masuk ke materinya,
Bapak jelaskan dulu ciri orang yang beriman dengan ajaran Rasul. Yang pertama apa? Yakin bahwa ajaran Rasul adalah benar. Rasul itu utusan Allah. Jadi semua ajaran yang disampaikannya adalah benar. Tidak pernah Rasul itu membawa ajaran yang salah. Kalau dia membawa ajaran yang salah berarti dia tidak memiliki sifat apa tadi? Sidik. Sidik itu benar, artinya perkataan semua Rasul itu adalah benar, mustahil dusta. Beda dengan bahasa kita, bahasa kamu, bahasa kita semua sehari-hari pasti kita banyak berdusta karena kita bukan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul semua perkataannya adalah benar. Kemudian itu ciri orang yang beriman dengan ajaran Rasul itu mentaati semua perintah Rasul dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kalau Allah dan Rasul melarang kita berbuat jahat, itu kita tinggalkan. Allah dan Rasul memerintahkan dalam Al-Quran menyuruh manusia untuk mengerjakan sholat, itu namanya beramal ibadah yang baik. Kalau yang jelek ditinggalkan. Jadi kalau perintah yang baik kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Itu adalah ciri orang yang mentaati, yang benar-benar beriman dengan ajaran Rasul. Kemudian yang ketiga, mencontoh akhlak atau pribadi Rasul. Nanti kita masuk ke materi yang agak dalam mengenai Rasul Ulul Azmi nanti. Ada tentunya penutup para nabi, Khotamul Anbiya kita, Nabi Muhammad, ya, yang teladannya sampai sekarang ini tetap kita laksanakan, dan insya Allah kita di yaumil akhir nanti memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ciri orang yang beriman pada Rasul, menjadi ajaran Rasul sebagai rujukan utama. Maksudnya begini, kalau perintah itu datang dari Allah dan Rasul, itu berarti wajib kita laksanakan. Tidak ada istilah kita mau berkilah, mau menolak, tidak ada. Karena itu perintah dari ajaran Rasul. Tapi kalau sebagai seorang pelajar, Bapak kasih ilmu sedikit. Sebagai seorang pelajar, baik dari tingkat SD sampai ke tingkat sekolah tinggi, itu salah satu cara kita untuk memuliakan Rasul ini mudah. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Cara yang paling mudah adalah kita rajin membaca tahu sholawat? Sholawat ulul azmi yang Bapak ajarkan tadi, sholawat. Allah, orang yang rajin maksiat, ada berita dukanya. Berita dukanya apa? Akan masuk ke neraka. Jadi para Rasul memberi kabar gembira atau warta gembira kepada para umatnya. Dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zul, ya, Harun, Kipli, wah, pintar. Azmi berasal dari kata azim, itu artinya agung, artinya memiliki tekad atau keteguhan hati yang kuat. Jadi Rasul ulul azmi berasal dari dua kata, uli atau ulul dan azmi. Uli itu memiliki, azmi itu tekad atau keteguhan yang kuat. Itu pengertian Rasul ulul azmi. Rasul yang memiliki tahap ketabahan dan kesabaran yang tinggi serta banyak menghadapi ujian, tantangan dan penderitaan ketika menyeru manusia kepada agama Allah. Nanti kita masuk kepada 5 Rasul pilihan ini, berbagai tantangan yang mereka hadapi. Nama Rasul ulul azmi yang pertama udah hafal tadi, Nabi Nuh. Dua,
Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim? Ada nama Ibrahim? Ibrahim itu berarti itu nama Nabi. Tidak boleh nakal. Ibrahim. Nama kamu bagus. Nama Nabi pilihan. Jadi sikap kamu di kelas juga harus meneladani perilaku Nabi Ibrahim. Tidak boleh ribut. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan ya, sudah hafal. Lanjut. Dapat jelaskan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini keturunan yang ke berapa? Ke-10 daripada Nabi Adam. Menyampaikan ajaran Allah kurang lebih 950 tahun. Tidak beberapa orang yang ikut, termasuk anak dan istrinya tidak mau beriman. Anaknya bernama Kan'an. Ya. Jadi sudah 950 tahun tapi dia tetap tabah. Yesus kata Nabi Adam. Bapak lanjutkan. Jadi setelah berdakwah 950 tahun dia tetap sabar menghadapi tantangan umatnya dan berdoa. Tetap umatnya tidak mau mengikuti ajaran agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh. Akhirnya dia berdoa, maka turunlah mukjizat apa? Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat kapal atau perahu. Akhirnya umatnya yang bangkang tadi ditimpa oleh banjir, dilanda banjir besar. Yang beriman naik ke atas perahu dan selamat bersama Nabi Nuh. Sedangkan anak dan istrinya tidak mau beriman, tidak selamat. Walaupun masih keluarga ya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini lahir dari seorang ayahnya tukang buat patung. Tahu patung? Tahu. Berhala. Sama dengan Nabi Nuh, perjuangannya sulit karena dia harus berdakwah bukan hanya kepada umatnya tapi harus berdakwah kepada keluarganya, kepada bapaknya sendiri. Bapak A disuruh beriman, tidak mau, tetap berpegang kepada ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala. Tapi apa? Tapi Nabi Ibrahim, bukan Ibrahim tuh. Ibrahim tidak benci kepada ayahnya, dia tetap hormat, cuman dia tetap berusaha untuk mengajak ayahnya memeluk agama Allah. Singkat cerita, karena patung-patung yang disembah itu menurut Nabi Ibrahim, menurut perintah dari Allah itu tidak boleh disembah, akhirnya dirobohkan. Maka Nabi Ibrahim memperoleh hukuman. Salah satu mukjizatnya adalah ia dimasukkan ke dalam api oleh raja apa namanya? Raja Namrud. Itu Nabi Ibrahim. Ini Nabi Musa. Nabi Musa sama. Makanya 5 orang Nabi ini pilihan Allah semua karena perjuangannya cukup berat untuk menyebarkan agama Allah. Nabi Musa melawan Fir'aun. Fir'aun sama tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Musa diusir, mau dibunuh. Maka Allah memberikan mukjizat berupa sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, ibunya mengandung dan melahirkan Isa alaihissalam tanpa perantaraan seorang ayah. Karena umatnya nanya terus, akhirnya Allah memberikan mukjizat apa? Menjawab pertanyaan orang-orang kafir itu. Nabi Isa diberi mukjizat, sewaktu masih bayi sudah bisa berbicara.
untuk menjawab tantangan orang-orang kafir yang tidak mempercayai agama Islam, agama tauhid, agama Allah. Itu salah satunya. Yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi itu, Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi. Keteladannya bisa kita jadikan teladan dan sebagai pedoman kita sampai umat yang sekarang ini. Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Apa tujuan Allah menurunkan mukjizat kepada para nabi dan rasul itu? Untuk membuktikan kepada halayak ramai bahwa dirinya adalah rasul atau pilihan Allah. Seperti tadi Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa berubah jadi ular, bisa membuat perahu. Nabi Nuh untuk menunjukkan kepada orang ramai, kepada halayak ramai bahwa ajaran yang dibawa itu benar-benar dari Allah. Kemudian kedua, menjadi bukti bahwa ajaran yang disampaikan adalah benar. Yang ketiga, meyakinkan kepada orang ramai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Yang keempat, mengukuh atau memantapkan orang yang telah menerima ajaran Rasul. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu. Kalau tidak, kita nonton video dulu. Nah, nonton dulu. Bapak bagikan ini. Perhatikan benar-benar ya videonya. Nanti ada kamu lihat sini ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat, yang sangat luar biasa banyaknya. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika masih tadi jadinya bisa kekuatan, ketika dibakar kerajanan Lut tidak tercapai. Rasulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak sekalian, tadi nonton semua kan videonya? Bapak kasih apa itu? Bapak kasih kertas. Masing-masing kelompok menuliskan tentang informasi yang kamu dapat tentang Rasul Ulul Azmi ini. Ada dicatat belum? Informasi misalnya Nabi Nuh apa? Masih. Catat dulu sebentar. Waktunya berapa menit Bapak kasih waktu? Habis itu nanti perwakilan kelompok membacakan. Nabi Muhammad apa? Al-Quran apa? Ayahnya apa namanya? Apa? Isra Mi'raj, Al-Quran. Nah, catat informasinya mengenai Nabi Nuh siapa yang kelompok 1, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya? Sudah? Sekarang kelompok 1
itu Rasul Ulul Azmi Nabi Nuh. Coba kamu bacakan ketua kelompoknya. Setelah menonton video tadi, apa informasi yang bisa kamu tulis di lembar yang Bapak berikan? Yuk, perwakilan kelompoknya silakan salah seorang baca. Nabi Nuh alaihi wasallam adalah Kaan. Nabi Nuh alaihi wasallam bisa membuat perahu. Nabi Nuh alaihi wasallam terkena musibah yaitu alaihi wasallam adalah anak dari Azar, juga membuat patung berhala. Nabi Ibrahim alaihi wasallam mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayahnya mengelak dan masih menyembah patung berhala. Lalu Nabi Ibrahim alaihi wasallam menghancurkan patung berhala dan menerima hukuman oleh Raja Namrud, yaitu dibakar api. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar karena mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak bisa terbakar. Dia adalah putra Maryam dengan kekuasaan Allah. Bisa berbicara ketika bayi, membuat burung dari tanah. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, teguh dan sabar mematuhi orang tua. Melahkan dan melapatkan gunung, dua mengeluarkan air dari sela-sela jari, tiga Isra Mi'raj, empat Al-Quran. Nah, jadi tadi satu lagi, tepuk anak soleh. Ngaji. Ya. Di sini kamu menulis bahwa dari Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, Nabi Musa dapat berubah air menjadi merah. Ya, paling Bapak tambahkan, pada masa Nabi Musa dia melawan raja yang sangat zalim, namanya Raja Fir'aun. Pada masa Nabi Ibrahim dia melawan raja yang zalim juga, yang angkara murka juga, namanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim dihukum, dimasukkan ke dalam api. Berkat pertolongan Allah memberikan mukjizat bahwa Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu yang tambahan-tambahan yang Bapak kasih yang belum ditulis beberapa kelompok tadi. Nabi Nuh, anaknya bernama Kan'an, betul, bisa membuat perahu. Umat Nabi Nuh terkena musibah banjir. Pak, ada tambahan dari Bapak bahwa Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tidak ada hanya beberapa orang yang beriman. Itu tambahannya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, penutup para nabi, mempunyai mukjizat berupa kitab suci Al-Quran. Yang belum, tambahan-tambahan yang belum kamu tulis di sini. Tapi secara kelompok, kerjasama kamu dalam diskusi sudah Bapak anggap baik. Jadi video lah ditonton. Nah, selesai nonton video, nulis informasi penting tentang Rasul Ulul Azmi. Sudah selesai ditulis. Sekarang Bapak akan kasih kamu tugas lagi per kelompok. Ya.
Ini satu kelompok ada 5 lembar. Tetap Rasul Ulul Azmi materi kita. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini kelompok Rapa. Ya, kamu tinggal Ibrahim. Udah, pegang dulu, pegang dulu. Iya. Nih. Ya. Kemudian Bapak akan acak. Dak, kamu akan menjodohkan nih. Ini bagi batasnya. Hah? Nih, satu kelompok satu kan? Inilah. Para pengikutnya selamat dari banjir besar. Nabi yang mampu membuat perahu besar yang mampu menampung makhluk hidup agar selamat dari banjir besar. Nabi yang ketika bayi ibu jarinya mengeluarkan madu. Nabi yang bisa berbicara dengan Nabi Musa. Nabi yang hidup pada masa raja mengaku dirinya memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi yang hidup pada masa Raja Fir'aun. Nabi yang hidup di masa raja yang salim, musyrik dan kufur. Nabi yang bisa membelah lautan merah dengan tongkatnya. Nabi yang merupakan orang lama cola itu. Dengar kan? Nabi Musa. Nabi Musa Punya kamu lah. tongkat yang biasa Benar kan? Ya. Punya kamu benar. Benar. Taruh situ loh, taruh situ. Keluarkan air. Nabi yang hidup pada masa raja Fir'aun. Nabi yang merubah iman Hah? Lah, PR nih. kemudian Dengar kelompok lain. Susun. Disusun. Susun. Nabi yang berdamai pada umatnya dengan Paknya enggak Apa? Berapa? Duduk. Nabi Musa. Halo, duduk. Halo, duduk. Nabi yang bisa membelah hutan merah dan dengan tongkatnya, memiliki tongkat air. Nabi yang hidup pada masa Raja Fir'aun. Nabi yang hidup pada masa raja yang
Nadira berhasil menyusun tugas yang Bapak berikan. Nabi Ibrahim itu hidup pada masa raja yang kafir, namanya Raja Namrud, benar. Anak tukang membuat patung. Begitu juga Nabi Nuh. Semuanya kelompok Nadira berhasil menyusunnya. Kita kasih aplaus. Yang lain masih ada sebagian kecil yang salah. Nanti belajar lagi ya. Karena kita sudah memasuki penghujung materi. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran hari ini Bapak tutup, Bapak kasih tugas dulu. Kalau tidak selesai bisa dikerjakan di rumah kalau tidak selesai. Ya, tulis. Sekarang tulis, kerjakan. PR di rumah nanti kalau tidak selesai. Kamu bisa kerjakan itu di rumah, nanti dikumpulkan. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan di rumah, kumpulkan nanti.